silaturahmi yang kita bangun malam hari ini, amila ihsanan, amal yang bagus. Alhamdulillah. Kalau sudah di tempat ini amila ihsanan, kelak nanti kata Imam Syafi'i, ba'asahullah ta'ala yaumal qiyamah, orang-orang yang hadir di peringatan maulid tadi akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah ma'as syuhada'i was sholihin, bareng dengan para orang yang mati syahid dan bareng dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Dibangkitkan bareng orang-orang soleh. Alhamdulillah. Kemana dibangkitkan, kemana digiringnya? Wa yakunu fi jannatin nadim, akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini enggak main-main makanya. Jadi kita awas, ada para pendatang yang mengatakan maulid bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tahlil bid'ah, rajaban bid'ah. Jangan didengar. Akhir zaman itu mah, kalau banyak aliran yang macam-macam, di antaranya ada satu aliran namanya Aceng. Apa Bu tadi? Aliran apa Pak tadi namanya? Aceng, aliran celana ngatung. Itu Aceng, jenggotnya 3 lembar. Itu ngomong-ngomong bid'ah, ngomong-ngomong haram. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Kita enggak ngalamin masa sejaman dengan Nabi, kita tidak mendengar langsung bacaan Quran Nabi, tetapi kita cinta kepada Nabi sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi. Tuba liman yarani wa amana bi thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. 1, 2, 3 tuba. Ya terus. Terus. Aduh. Ngapa sih? Lu kencengan apa yang apa? Ya Allah. Tuba liman yarani wa amana bi. Kata Nabi, bahagia bagi orang yang melihatku, iman kepadaku. Man haulaik, siapa mereka? Ngelihat iman. Hum ashabi, mereka sahabat-sahabatku. Para sahabat melihat Nabi, ngedengar bacaan Quran Nabi, berjuang jalan bareng dengan Nabi, iman kepada Nabi, bahagia. Alhamdulillah. Tetapi dilanjutkan hadis tadi kata Nabi, sungguh bahagia dan sungguh amat bahagia dan dipastikan sangat bahagia bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku tetapi dia beriman dan cinta kepadaku. Man haulaik ya Rasulullah, siapa orang-orang yang demikian ya Rasul? Yaitu umatku yang hidup di akhir zaman, orang-orang kampung Setu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua ada aliran ibu di akhir zaman, sholat bebas menghadap kemana-mana sebab Allah ada di mana-mana. Coba itu, kan kita sholat di mana aja boleh ya Pak, kita sholat di mana aja boleh, sehingga ada aliran sholat bebas menghadap kemana-mana sebab Allah ada di mana-mana. Jagal sholat ke musola Nur At-Taubah, 4 orang aja, yang satu madep ngidul, yang satu ngalor, yang satu ngetat, yang satu ngulot, takbir bareng-bareng Allahu Akbar. Begitu ruku Allahu Akbar meledak, pada benjol kepala, lah pulang pada benjol, pada benjol. Ya Allah, ya Rabb, ada aliran seperti itu dan ada aliran yang paling berbahaya. Kalau kita masuk kepada golongan mereka, masuk nempel kepada aliran itu, bisa mati kita. Apa itu alirannya? Aliran listrik. Kalau nggak percaya, jajal ke tukang son. Iya ya, benar Pak Misa? Betul? Jangan ikut-ikutan aliran itu Maya. Bisa mati kita. Alhamdulillah.
Makanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dasarnya tadi Imam Syafi'i bukan sembarangan orang. Beliau ibu bapak Imam Syafi'i berada di kandungan ibunya, yakni 4 tahun lamanya. Imam Syafi'i di kandungan emak berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun. Kalau kita mah berapa dulu? 9 bulan. Jawab ibu-ibu, 9 bulan dulu ngandung anak, capek kagak? Berat kagak? Ribet kagak? Ribet, capek, berat. Imam Syafi'i 4 tahun di kandungan ibunya. Makanya ibu-ibu yang hadir ini khususnya mudah-mudahan menjadi istri-istri yang soleha. 7 tahun hafal? Hafal? Coba Pak RT Obet 7 tahun dulu udah bisa apa? Kencing juga belum lurus. Betul. Kita 7 tahun, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik, yang saat itu Imam Malik berdomisili di Madinah. Imam Syafi'i umur 10 tahun hafal kitab Muwatta. Karena kutubus sittah diantaranya Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Nasa'i, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, itu semua kutubus sittah. Yang ketujuh kitab Muwatta karangan Imam Malik. Belum ada kitab Bukhari, belum ada kitab Muslim, belum ada Sahih Bukhari Muslim, belum ada. Yang ada kitab Muwatta karangan Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Humaidi. Imam Humaidi adalah pengarang kitab Bukhari. Imam Syafi'i punya murid Imam Harmalah. Imam Harmalah punya murid gitu pengarang kitab Sahih Muslim. Nah, Imam Syafi'i umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Begitu datang dari Makkah menuju Madinah, kata Imam Malik, wahai santri-santri sekalian, akan datang seorang manusia yang luar biasa. Jangan ditanya, jangan diganggu. Ini orang akan menjadi pembantuku di pesantren di Madinah. Imam Syafi'i datang ke kota Madinah sudah hafal kitab Muwatta. Umur 15 tahun Imam Syafi'i menjadi mufti di kota Mekah. Ya Allah ya Rabb, bukan sembarangan. Tahun 204 Hijriah Imam Syafi'i meninggal dunia, usianya 54 tahun. Makamnya ada di Mesir. Mudah-mudahan kita bisa ziarah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, yuk kalau ada peringatan Maulid yang mengatakan bid'ah, jangan didengar. Maulid terus, Rajaban, ziarah kubur, haolan, ngutang. Siapa tadi yang terus itu? Allah, Habibi Rasulullah. Ada Nabi mengatakan, man shalla alayya kulla yawmin khamsamiyati marrah lam yabtakir abada. Siapa orang yang gemar rajin membaca sholawat kepadaku sebanyak 500 sehari semalam, maka orang tersebut tidak pernah akan kekurangan, selalu diberi cukup, selalu diberi lebih sama Allah Subhanahu. Bapak Ibu jamaah sekalian, pengen gak hidupnya serba cukup? Pengen gak hidupnya serba cukup? Itu kuncinya, baca sholawat sehari semalam 500 kali insya. Yang pendek boleh sholawat Jibril namanya, sallallahu ala musolli, dan usaha harus selalu berdampingan. Usolli di malam hari, usaha di siang hari. Baca sholawat di malam hari, siang-siang kita ikhtiar insya Allah.
Orang yang selalu usaha tanpa berdoa itu namanya orang sombong. Ada doa baik kagak usaha itu namanya bohong. Makanya kudu bersinergi usaha dan usoli insya supaya usaha kita maju. Ada yang dagang di sini, ada yang dagang di sini. Saya doain dagangannya biar laris, amin ya robbal. Pak Ustadz, saya ngewarung mah udah Ustadz, terus kagak maju-maju, bahkan bangkrut lagi baik. Emang ngapa? Salah ngembaliin mulu Ustadz. Emak berarti itu dagang. Ganti atau usahanya konter HP. Ada kardus keliling? Enggak ada yang keliling. Aman. Ini lebih cepat, lebih bagus karena perut udah lapar. Tapi mohon maaf Pak Haji ya, saya kayaknya nggak makan dulu nih Ustaz. Ya Ustaz Asraful PRT kayaknya saya nggak makan dulu. Kata RT Obed, siapa yang nawarin makan? Cintailah Nabi lebih dari apapun juga, karena Nabi mah bisa menyelamatkan kita. Kita cinta kepada harta kita, harta belum tentu bisa menyelamatkan kita. Kita cinta kepada orang tua belum tentu bisa menyelamatkan kita. Kita cinta kepada anak kita, lebih cintalah kepada Nabi kita, karena anak kita belum tentu bisa menyelamatkan kita. Sebab kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsi wa mali wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Mudah-mudahan kita semuanya pada malam hari ini paripurna cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, berkah hikmah memperingati Maulid. Mudah-mudahan besok harinya di kemudian waktunya kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma biqil aqwa min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.